Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Baik, sahabat-sahabat sekalian, setelah kita mengetahui seperti apa latar belakang kehidupan eh, dan konflik orang-orang Yahudi di kota Yathrib atau di kota Madinah, dan ternyata kita mengetahui bahwa meskipun mereka sama-sama sebagai orang Yahudi, ternyata kesamaan sebagai orang Yahudi itu tidak membuat atau tidak menghalangi mereka kemudian terlibat dalam konflik-konflik besar ya di antara mereka. Dan bahkan bukan hanya itu ya, sedemikian besarnya konflik yang terjadi di antara sesama orang Yahudi sendiri, mereka sampai-sampai perlu perlu mencari sekutu untuk menghadapi saudaranya sendiri. Perlu mencari dukungan-dukungan dari pihak luar, ya, dari pihak eksternal untuk melawan, ya, untuk membunuh, untuk menguasai atau bahkan untuk merampas dan mengusir saudara-saudara mereka sendiri. Nah, jadi saya kira itu salah satu poin penting yang ingin Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita melalui ayat-ayat ini. Ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita bahwa jangan sampai kalian sebagai umat Muhammad SAW, sebagai orang-orang muslim itu melakukan hal yang seperti itu, ya, melakukan hal yang seperti itu. Dan di dalam sejarah Islam sebenarnya kita menemukan, ya, akan menemukan fenomena semacam itu, di mana sebagian orang, sebagian kelompok yang mengklaim dirinya sebagai muslim, tetapi karena untuk satu kepentingan tertentu, ya, apakah itu kepentingan kelompoknya, ya, ataupun kepentingan yang lain, itu sampai rela untuk rela untuk meminta bantuan dari orang-orang kafir bahkan untuk menghancurkan saudaranya sendiri, ya. Dan kalau dalam Islam, ya, salah satu yang paling jelas tentang itu adalah sejarah kelompok yang bernama Batiniyah, ya. Kelompok Batiniyah itu adalah salah satu aliran kelompok yang sebenarnya telah dikafirkan oleh para ulama kaum muslimin, ya, disebabkan akidah mereka yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya dan menampakkan keislaman, ya, secara lahiriah. Tetapi pada prakteknya mereka tidak segan-segan untuk meminta bantuan pihak-pihak di luar Islam untuk menghancurkan kaum muslimin, ya, dalam hal ini menghancurkan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, dalam sejarah Islam modern, ya, Batiniyah itu, ya, pada hari ini ya diwakili oleh Syiah, ya, Syiah Imamiyah. Jadi Syiah Imamiyah itu sebenarnya adalah merupakan turunan, ya, merupakan turunan genealogis, ya, dari aliran Batiniyah itu, ya. Jadi ada Syiah Imamiyah di hari ini dipresentasikan oleh Iran misalnya. Ada juga Syiah Ismailiyah yang hari ini dipresentasikan oleh penguasa Suriah, ya, yang tidak segan-segan membunuh rakyatnya sendiri, yaitu Bashar Assad, ya. Nah, ini dua ini dua aliran ini atau dua kelompok ini itu adalah representasi dari kelompok, ya, Batiniyah atau sekte Batiniyah di dalam Islam yang salah satu bentuk sikap, ya,
politiknya adalah tidak segan-segan meminta bantuan pihak-pihak asing untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya. Baik. Di sini Allah SWT melanjutkan pembahasan tentang apa yang kemudian terjadi pada orang-orang Yahudi di Madinah. Allah mengatakan, summa, ya, kemudian ya setelah diingatkan tentang perjanjian yang sudah disinggung sebelumnya, summa kemudian ternyata antum kalian haula adalah mereka yang taqtuluna, membunuh anfusakum, diri kalian sendiri. Ya, maksudnya sekali lagi bukan bunuh diri, tetapi membunuh saudara-saudara kalian sendiri yang sebenarnya harus kalian jaga sebagaimana kalian menjaga diri kalian sendiri. Wa tukhrijuna, dan kalian mengusir, ya, mengeluarkan fariqan, sekelompok minkum dari diri kalian sendiri, dari kalangan kalian sendiri, min diarihim, dari rumah-rumah mereka, tazaharuna alaihim, ya, dengan cara apa? Tazaharun, kalian meminta tolong, ya, meminta bantuan dari musuh-musuh kalian, alaihim, untuk menghadapi mereka, untuk menghadapi saudara-saudara kalian sendiri, ya, bil ismi, ya, secara penuh dosa, wal udwani, dan kezaliman, ya. Nah, itu poin satu. Poin kedua, ya, anehnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyyatukum usara. Ya, dan jika jika sebagian dari saudara-saudara kalian itu kemudian menjadi tawanan, ya, usara itu adalah tawanan-tawanan, ya, bentuk jamak dari asir, ya, asir itu hanya tawanan, ya, usara itu tawanan-tawanan. Nah, anehnya ketika saudara-saudara kalian itu menjadi tawanan, tufaduhum, ya, kalian menebus, ya, mereka, ya, menebus mereka, ya, dan menebus saudara sendiri, ya, saudara kita yang menjadi tawanan, itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Taurat. Ya, di dalam kitab Taurat. Jadi kalau ada saudara kita yang ditawan oleh musuh, maka kita berusaha untuk membebaskannya. Ya. Jadi kalau dia ditawan oleh musuh, kalian berusaha untuk menawannya. Padahal, ya, wahwa muharramun, padahal dia, saudara kalian itu, muharramun alaikum, diharamkan atas kalian, ikhrajuhum, ya, untuk mengusirnya. Jadi kalian yang menyebabkan dia ditawan, kalian yang menyebabkan dia kemudian akhirnya terusir dari rumahnya, dari tempat tinggalnya. Nah, sekarang kalian, ya, dengan alasan entah apa kemudian berusaha untuk membebaskannya, padahal penyebabnya adalah kalian. Nah, fenomena ini yang digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kemudian Allah mengatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kalian beriman bi ba'dil kitabi, terhadap sebagian isi dari kitab Taurat, wa takfuruna bi ba'din, lalu kalian mengkafiri sebagian lain isinya. Jadi Taurat mengajarkan supaya jangan kalian membunuh saudara kalian, jangan kalian memerangi saudara kalian, jangan kalian mengusir mereka keluar dari tempat-tempat tinggalnya. Tetapi ini kalian langgar. Ya. Ini artinya kalian mengingkari, mengkufuri isi sebagian Taurat. Tetapi giliran mereka ditawan oleh musuh, kalian berusaha untuk membebaskannya. Nah, ini isi Taurat yang kalian imani. Sehingga kesimpulannya apa? Sebagian isi Taurat kalian imani, kalian percayai, kalian yakini, tetapi sebagian yang lain kalian ingkari. Itulah sebabnya di dalam Islam kita diajarkan untuk udhulu fis silmi kafah.
masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas. Jangan hanya mau mengambil Islam yang menyenangkan. Jangan hanya mau mengambil Islam yang menguntungkan. Tetapi giliran ajaran-ajaran Islam yang terasa memberatkan, terasa menyusahkan, bahkan mungkin terasa atau dianggap bisa merugikan kita secara dunia, itu kita tidak mau ambil. Ya, mengambil Islam kalau menguntungkan secara politik. Tetapi kalau Islam menyebabkan kita sengsara, ya secara politik, ya misalnya menjadi apa di penjara, ya disebabkan itu. Nah, kita tidak mau mengambil resiko itu. Ya, kalau Islam menguntungkan secara bisnis, kita mau ambil. Tapi kalau ajaran Islam kita anggap sudah bisa merugikan, mengurangi keuntungan bisnis kita tinggalkan. Nah, itu fenomena mengambil sebagian, meninggalkan sebagian, percaya pada sebagian dan kufur pada sebagian ajaran Islam. Nah, ini poin yang Allah ingin garis bawahi. Artinya jangan berislam seperti gaya orang Yahudi beragama. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum." Fama, maka tidaklah jazaa'u balasan may yaf'al, orang yang melakukan dzalika, hal itu, minkum di antara kalian, illa, kecuali balasannya adalah khizyun. Ya, khizyun itu artinya kehinaan, ya, kerendahan fil hayati dunia, di kehidupan dunia. Di dunia orang semacam ini akan dihinakan. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, yuradduna, mereka akan dikembalikan ila asyaddil azabi, ya, kepada siksa yang paling pedih, ya, yang sangat pedih. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan mengatakan wa mallahu, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu bighafilin, ya, lalai, terluput, terlewatkan, amma ta'malun, ya, dari apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang lolos dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang semacam ini kemudian Allah katakan ulaika, orang-orang mereka itulah, orang-orang yang semacam itulah adalah orang alladzina, adalah orang-orang yang ishtarawul hayatad dunia, ya, membeli kehidupan dunia, menukar kehidupan, menjual, ya, atau membeli kehidupan dunia bil akhirati, dengan menjual kehidupan akhiratnya. Mereka mengorbankan akhiratnya demi untuk mendapatkan dunia, ya, yang nilainya sangat rendah. Ya, ini ibarat orang punya properti, itu nilainya katakanlah misalnya 10 miliar, dan properti itu punya peluang menghasilkan passive income yang berkelanjutan, yang berketerusan, nilainya bahkan bisa bertambah setiap tahunnya, tetapi orang-orang ini kemudian menjual properti itu, ya, dengan harga yang sangat murah, ya. Harga nilainya 10 miliar, tetapi mereka hanya menjualnya dengan 1 miliar misalnya, atau 500 juta misalnya. Nah, itu ibarat seperti orang yang menjual akhiratnya yang abadi, kenikmatannya abadi, kebahagiaannya abadi, kesenangannya abadi, dijual demi untuk mendapatkan dunia. Ya, dunia itu bisa apa? Apa saja. Kedudukan, jabatan, posisi politis, kekayaan, kesenangan, ya, apapun, ya, yang bernilai dunia itu
Semuanya hina, semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Karena itu Allah katakan fala yukhaffafu anhumul azabu. Fala yukhaffafu, maka tidaklah yukhaffafu diringankan anhum dari mereka al azabu, azab, ya, siksa Allah Subhanahu wa taala, walahum yunsarun, dan tidaklah mereka akan ditolong. Oke, kita lihat seperti apa tafsirnya. Ayat 85 dan 86. Summa, kemudian antum kalian tukhalifuna hadzal ahda, menyelisihi perjanjian ini. Ya, yang tadi disebut pada ayat 84. Apa yang kalian lakukan? Fayaqtulu ba'dukum ba'dha. Ya. Maka sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Wa tukhrijuna, dan kalian mengusir fariqam minkum, sekelompok dari kalian, min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, ya, dengan cara musta'inina alaihim bil a'da, dengan cara meminta tolong untuk menghadapi mereka bil a'da'i, dengan musuh-musuh kalian. Ya, zulman, ya, dan itu adalah satu bentuk kezaliman, ya, wa'udwanan, dan ya agresi, ya, permusuhan. Lalu wa idza ja'ukum, dan apabila saudara-saudara kalian yang kalian perangi, yang kalian usir itu, ya, jatuh asra, sebagai tawanan, fi aidil a'da'i, di tangan-tangan musuh, sa'aitum, kalian pun berusaha, fi daf'il fidyah, untuk membayar fidyah. Fidyah artinya tebusan. Ya, litakhlisihim, untuk membebaskan mereka, min asrihim, dari penawanan para musuh itu. Ya, ma'anna ikhrajahum, padahal pengusiran mereka, indiyarihim, dari rumah-rumah mereka itu, muharramun alaikum, ya, sejak semula dia telah diharamkan atas kalian. Ya. Fa kaifa tu'minuna, maka bagaimana bisa kalian percaya, kalian beriman, bi ba'dhi ma fit Taurati, dengan sebagian apa yang ada di dalam Taurat. Ya, dalam hal ini adalah min wujubi fida'il asra, ya, kewajiban, ya, dalam hal ini contohnya adalah kewajiban menebus para tawanan. Itu kalian percaya. Wa takfuruna, namun kalian kufur bi ba'dhi ma fiha, ya, dengan isi Taurat, sebagian isi Taurat yang lain, ya, dalam hal ini adalah apa? Min siyanatid dima, kewajiban untuk menjaga darah. Wa man'i ikhraji ba'dikum ba'dha, dan larangan mengusir sebagian kalian, min diarihim, dari rumah-rumah mereka. Ya, ini fenomena yang aneh, ya. Falaisa lidzulli, falaisa lilladzi yaf'alu dzalik, ya, maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan itu, minkum, di antara kalian, ya, jaza, balasan, tidak ada balasan untuk orang semacam ini, illa dzul, kecuali kehinaan, ya, kerendahan, wal mahanatu, dan kehinaan, fil hayati dunia, di kehidupan dunia. Ya, di dunia seperti itu, ya, karena ini tabiat orang-orang licik. Orang licik pasti hina. Wa amma fil akhirati, adapun di akhirat, innahu, maka sungguhnya orang seperti ini, yuraddu, akan dihunjamkan, akan didorong, ila asyaddil azabi, kepada siksa yang paling pedih. Wa laisallahu, dan tidaklah Allah itu bighafilin, pernah lalai, pernah terluput, amma ta'malun, ya, dari apa yang kalian lakukan. Bal, bahkan, huwa dia, Allah Subhanahu wa taala itu, muttali'un alaihi, mengetahui, melihat semuanya. Dan karena itu, wasayujazikum bihi, maka dia pula yang akan memberikan balasan atas kalian untuk itu semua. Ya. Maka balasannya selalu tepat. Karena yang mengawasi, yang melihat, yang mengetahui, yang mendengarkan adalah Sang Maha Sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu tafsir ayat ke-86 seperti apa? Di sini dikatakan, ulaika, mereka itulah yang semacam ini,
Mereka itu adalah alladzina, orang-orang yang istabdalu, telah menukar al-hayatad dunya, kehidupan dunia, bil akhirati, ya, dengan kehidupan akhirat. Maksudnya mereka seharusnya punya peluang untuk mendapatkan keuntungan besar di akhirat, tetapi mereka menjual akhirat itu demi mendapatkan dunia. Isaran, ya, itulah satu tindakan, itu adalah satu bentuk tindakan yang lebih memprioritaskan, ya, lilfani, sesuatu yang fana, sesuatu yang akan musnah, alal baqi, daripada sesuatu yang akan abadi. Ya, maka pantaslah kalau mereka itu fala yukhaffafu anhum, maka tidak pantaslah mereka itu tidak diringankan dari mereka al-azabu, azab, fil akhirati, di kehidupan akhirat. Walaysa lahum, dan tidak ada bagi mereka nasirun, penolong, yang surhum, yang akan menolong mereka yauma izin, pada hari itu, pada hari akhirat. Kalau sudah di akhirat, ya tidak usah berharap lebih banyak, ya, kalau selama di dunia kalian hidup seperti itu, ya, hidup seperti itu. Tidak ada yang akan menolong, azab kalian tidak akan diringankan. Karena itu sebelum sampai ke titik kehidupan akhirat, kita selalu diingatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mendapatkan ini semua. Baik, sahabat-sahabat sekalian, seperti itu pembahasan kita, dan kita masih akan lanjut pada pembahasan ayat 87 dan 88 pada halaman ke-13 dari surah Al-Baqarah ini. Sampai bertemu, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.